murid-murid Yesus bahwasannya Yesus itu Tuhan siapa? Kan Paulus yang memberitakan pertama kali Yesus Tuhan. Gitu. Jadi ini Kristen-Kristen yang di Indonesia ini, mereka tuh nggak pernah baca sejarah, nggak pernah belajar, nggak pernah modal iman nih. Apa kata pendeta? Iya percaya, engge aja. Makanya kayak gitu. Ya Paulus memang. Nah kan minum jo kencing ontami itu berdasarkan daripada peristiwa ketika orang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Di waktu itu nggak ada lagi obat. Itu waktu di Mekah kalau nggak salah, Mekah atau Madinah, lupa tempat aku. Nah itu di waktu itu nggak ada lagi obat. Yang ada Nabi mengetahui itu kalau ada susu unta dan kencingnya boleh, karena itu menjadi obat. Ternyata diteliti, ternyata itu bisa menjadi obat. Kan di waktu itu belum ada perobatan. Sekarang kan udah ada. Nah kalau di Indonesia kan nggak mungkin. Di Indonesia itu menjadi ikut ulil amri minkum. Fa intaraju apa? Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul ulil amri minkum. Taati Allah dan taati Rasul dan ulil amri minkum, pemimpin yang adil, pemimpin di daerahmu. Ketika dilarang misalnya ada pemberitahuan jangan begini dan begini, kami mengikuti pemerintah jika tidak melanggar syariat Islam. Begitu. Kan aku lagi baca kitabku itokku. Nggak kayak Kristen. Gitu. Sekarang kan udah beda zaman. Emang ada bukti ketika Nabi ada apa? Madu, beliau minum madu. Kan berarti bukan dijadikan itu rujukan, di waktu itu datang. Makanya Islam itu ketika dinyatakan itu ada peristiwanya. Ada peristiwanya. Begitu nggak kayak Kristen semua dijadikannya. Gitu. Oke, Hino. Selamat sore, siang. Siang bang, siang. Kristen bang ya? Kristen. Oke bang, itu ada tema bang. Salam banyak Kristus tuh. Iya. Nah, tanggapan abang gimana bang? Benarkah tuh bang salam banyak Kristus? Salam banyak Kristus artinya seperti apa ini bang? Oke, apa pengertian Kristus bang? Coba abang jelaskan, saya kurang paham. Loh, abang Kristen gimana? Abang Kristen nggak tahu Kristus? Enggak, siapa tahu kita kan beda pemahaman kan begitu bang. Iya, aku tanya abang astaga. Ini abang Kristen nggak sih? Masa Kristus nggak tahu? Iya, abang jelaskan aja. Aku tanya sama, terus gimana abang mau diskusi? Abang Kristus aja nggak tahu. Nanti ku bilang nggak tahu, abang ketawa. Ku bilang abang jelaskan, abang nggak mau menjelaskan. Aduh, parah banget semua ini. Bang, ini rujukan kamu. Astaga, gimana mau lanjut sementara Kristus dia nggak tahu? Gitu kan, dasar keimanan aja nggak tahu gimana dia diskusi. Aduh, dia malu mungkin bilangkan yang diurapi ya. Malu dia. Berarti yang diurapin itu apa ya? Nanti pasti nanya gitu. King, kalau aku King ini King, kalau aku misalnya bisa on cam nih King, aku buka King bahasa aslinya King, bahasa asli kitab Bible kan Yunani kan. Aku buka itu satu persatu King, kita artikan King, kita artikan, nanti kita cocokkan, kita artikan bahasa Yunania satu persatu, terus kita cocokkan sama yang lain. Ternyata King, tahu nggak King? Ternyata itu King adalah
lari semua artinya king. Astaga, ngeri kali memang. Baru masuk ke tema lo. Apa arti Kristus? Yaudah naik Mami Roy naik. Mami Roy naik. Kaunya yang lari. Lah, siapa? Aku kan di atas, adik. Kenapa bisa begitu? Karena gini ya Bunda ya. Karena mereka tuh tidak didasari daripada ini original teksnya. Nah, sementara Al-Quran kan, ketika dikatakan begini, itu kan original teksnya ada di atas ataupun di samping ataupun di bawah kan begitu kan? Apa original teks baru. Ya sudah teman-teman, kalau gitu kita akan coba langsung bertanding saja. Nih aku mau lawan si Caca dulu, sini Caca. Gitu Bunda, kalau di Al-Quran kan contohnya nih, atau Al-Quran hadis. Nah hadis itu ketika dijelaskan itu ada original teksnya, lalu ada artinya gitu. Ataupun nanti ada bahasa Latinnya untuk kita pahami, kita baca. Orang yang kurang paham membaca ketika bertulisan itu tanpa harokat kan begitu. On cam, aku nggak bisa on cam teman-teman ya. Aku belum, followers aku belum bisa. Nah ini akun kecil. Nah sementara di Bible mereka tuh tidak ada LAI menggunakan bahasa original teks. Kenapa? Ketika dikaitkan sama bahasa original teks, bacaan sama original teks, itu bacaan original teks sama bahasa Indonesia itu jauh beda artinya. Ketika kalimat kata-kata Yesus tidak ada di original teks, ditambah-tambahin. Cobalah buka di Matius 5 nomor 1 aja lah. Ketika Yesus melihat itu ditambah-tambahin Yesusnya. Kalimat Yesus itu ditambah-tambahin. Nah silakan Kak Resten naik, coba silakan. Kalau mau lapor polisi silakan kita, tapi tanggung jawab kamu ya. Kamu melapor, kamu ada saksi, kamu akan masuk juga nanti. Kalau kamu nggak bisa membuktikan, kamu lapor polisi. Kita buktikan nanti di sana siapa yang salah. Apakah aku framing? Apa aku mengada-ngadakan perkataan? Nggak ada. Gitu. Aku bisa buktikan bahwasannya di Matius 5 nomor 1 itu perkataan Yesus itu nggak ada, ini dibuat-buat, ditambah-tambahin. Aku berani buktikan. Dari mana kamu tahu? Berarti kita merujuk daripada original text, yaitu disebut bahasa Yunani. Gak ada bahasa Bible mereka tuh original teksnya bahasa Ibrani. Ngawur. Lawan Edis meleleh semua. Ngapain binatang kulawan? Kan gak mungkin ya, gini ya. Kita gak mungkin Tuhannya Karesten kami lawan, gak mungkin. Gak mungkin Tuhannya Karesten Kudis TV, Kristus Kudis TV kami lawan, gak mungkin. Gak mungkin kami lawan Tuhan, beneran. Dengar tahu nggak Kle? Kenapa Bang Paro diam aja, tahu nggak kenapa? Kenapa? Lagi nyari tempat acara nanti malam. Iya nggak apa-apa lah Kak, kita doain aja Kak nanti. Terus ini aku juga lagi siap-siap mau ke toko Ida ya. Jadi yang toko Ida siap-siap ya. Jajanannya ku ambilin ya. Ini mau siap-siap ke toko Ida. Iya Kak Isti biar panas. Persiapan dulu. Kak Isti biar panas. Biar panas. Nanti live Kak Isti ya. Buka kamera nanti ya. Buka kamera. Aku siap-siap dulu ya. Iya iya. Nanti Kak Isti, nanti teman-teman ya. Nanti kalau Kak Isti udah di tempat toko Ida, Kak Isti buka kamera biar oten-oten panas. Tuhan Yesus mati. Di mana dia tinggi, dia disalibkan, masuk ke dalam perut bumi, lebih tinggi kita lah bre. Astaga. Di mana ketika dalam perut bumi sama di bumi itu lebih tinggi di mana? Editif. Janganlah kayak gitu. Tengok itu mah. Gak butuh waktu berapa lama saudara-saudara kami ketika dinyatakan begitu. Banyak memberi support, banyak memberi dukungan. Mereka juga ingin bertemu dengan Bang Paru, KST dan lain-lain. Lihat itu. Gak perlu mereka tuh menampilkan kayak Bang Paru nih. Gak perlu Bang Paru menampilkan tentang
nanti di sini ya nomor rekeningku. Nggak perlu Bang Paru membuat template-nya di bio-nya. Tengok rata-rata Kristen ya, si Bom, Kudis, RK, tengok itu semua mereka tuh menaruh dari apa, nomor rekening banknya. Tok mulutmu tuh, ya itu nggak percaya Yesus itu masuk ke dalam perut bumi. Nah, itu baru pasar ibu nggak percaya kah ada tertulis bahwasannya Yesus masuk ke perut bumi? Masa nih toh nggak, kan didustakan lagi ketika ada ayat-ayat menyatakan itu percaya Yesus mati, itu percaya Yesus dihukum, itu percaya Yesus diludahin, itu percaya Yesus ditunjang, itu percaya Yesus ditombak, itu percaya juga dia masuk ke dalam maut, masuk ke perut bumi sama seperti Yunus. Tapi itu menolak di waktu itu. Aku nggak bahas tentang, aku bahaskan tentang di dunia. Astaga, kalian menghinakan Yesus, giliran diikuti tapi kalian marah. Gimana kalian tuh? Iya, siki-siki rimba-rimba, bukan rimba-rimba Bang, siki-siki raba-raba Bang. Itu bahasa roh Bang, kata panditanya. Siki-siki raba-raba. Kau yang lucu-lucu kan notennya kan, lucu-lucu. Kami sangat mencintai Yesus ataupun Isa Al-Masih, Yesua Al-Masih. Kami sangat mencintai, tapi tidak dengan Yesus yang dijadikan, diangkat ketika dia metong. Karena orang yang metong itu orang yang terkutuk, orang yang terhina. Orang yang disalib itu apa katanya di sini? Ya, orang yang disalib itu berdasarkan daripada kitab Taurat. Nah ini ya, berdasarkan daripada kitab Taurat kita baca ya. Orang yang saya ikut ketawa nggak apa-apa, silakan Bang. Nah, orang yang disalib itu teman-teman ya, kalian teman-teman dengar nih ya. Orang yang disalib itu, apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman metong, mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Berarti orang yang disalib itu orang-orang yang sesuai dengan hukuman. Apa itu hukuman? Berarti suatu kesalahan yang dilakukan. Itu orang-orang yang disalib itu adalah sesuatu hukuman mati. Apa itu hukuman? Hukuman itu kan berdasarkan atas perbuatan kejahatan. Berarti mereka secara tidak langsung meyakinkan Yesus itu melakukan banyak kejahatan. Paham nggak teman-teman? Contohnya gini, aku kasih analogi ya. Aku ini nanti diberi makan contoh, nanti aku makan dimsum. Aku nanti makan dimsum seharga seperti harga burger. Berarti dimsum sama burger tadi itu sama harganya, sama kualitasnya. Berarti dikatakan ketika orang yang disalibkan itu sama dengan seperti hukuman mati. Jadi itu adalah orang-orang yang melakukan banyak kejahatan, makanya digantung dengan cara apa? Dihukum mati dengan cara digantung. Contohnya kalau di Indonesia dihukum mati itu dengan cara apa sekarang tuh? Misalnya kayak dibius, digantung, ditembak gitu ah. Kalau di luar dari sana kan ada yang digantung, ada yang disetrum gitu kan. Nah, masalah ini berarti di waktu zaman itu cara hukuman matinya adalah digantung dan disalib begitu. Paham nggak Oten ini? Kan giliran dijelasin kalian nggak mau dengar kan? Itulah kalian, memang kalian pendusta, kalian itu penjahat kalian. Giliran dikasih tahu, dijelasin pura-pura nggak dengar, peka kalian, tungkian kalian. Iya benar Bang Gangster.
Mereka itu yang menghinakan ketika kita jelaskan, mereka tuh marah. Makanya kata Nabi Muhammad kata Nabi Muhammad tuh begini. Kalau Al-Quran menjelaskannya gini teman-teman ya. Bahwasannya kita tuh ketika diperintahkan oleh orang tua, dan surganya kita adalah di telapak kaki orang tua istilahnya kan. Bukan berarti di bawah kakinya benar, tapi itu adalah perumpamaan. Berarti kita sebagaimana mencintai orang tua kita. Nah, sedangkan di Karesten menurut Lukas 14 nomor 26, mereka tuh harus memusuhi orang tuanya, bapaknya, ibunya, anak-anaknya, istrinya, bahkan nyawanya sendiri. Nah, itu maka mereka tuh baru diterima Yesus. Gitu. Baru diterima Yesus. Emang siapa orang yang udah melakukan itu? Ada. Si Petrus yang melakukannya. Petrus yang melakukannya kan. Ketika Petrus melakukannya, baru ditanya Petrus, Yesus, apa yang akan kami peroleh ketika kami melakukan ini, kata Petrus. Maka jawab Yesus, barang siapa yang meninggalkan bapak ibunya, istrinya, anak-anaknya, ladangnya, dia akan memperoleh 100 kali lipat dan mendapatkan hidup yang kekal. Berarti kan 100 kali lipat itu istri dapat 100, anak dapat 100, ibu dapat 100, bapak dapat 100, dan berada di sorga. Berarti upahnya itu yang meninggalkan memusuhi bapaknya, ibunya, itu mendapatkan upah 100 kali lipat gitu. Kristen kan nggak pernah baca itu. Tanyalah Petrus, kalau kalian nggak percaya. Petrus kan udah mendapatkan itu. Ada nggak Yesus mengajarkan kalian tuh harus disalibkan? Nggak ada. Kata Yesus gini di Matius 18 ayat nomor 1, 2, 3, ketika muridnya bertanya, Guru, apa yang kami muridnya bertanya, datang muridnya kepada Yesus kan. Muridnya bertanya gini, aku lupa ya. Aku baca aja lah ya, nanti disangkanya aku framing. Di Matius 18 nomor 1, 2, 3. Nah, datang muridnya gini. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus. Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga, kata Yesus. Nah, datang Yesus mengatakan, maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkan di tengah-tengah mereka. Tengok nih ya. Kata Yesus gini, lalu Yesus berkata nomor 3-nya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Ternyata di situ Yesus yang mengajarkan tentang pertobatan, bukan penyalipan. Yesus mengambil perumpamaan anak kecil, berarti tentang dosa waris nggak ada, karena Yesus mengambil orang anak kecil. Anak kecil itu gimana? Berarti dia masih belum balik, masih usia di bawah 5 tahun. Berarti dosa waris itu yang diada-adakan Paulus, karena Yesus mengambil perumpamaan ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Artinya anak kecil itu tidak ada dosa waris. Berarti dia masih suci. Dia ketika meninggal masuk surga langsung, nggak masalah tentang penebusan lagi. Makanya murid-muridnya tadi, mereka tuh harus bertobat menjadi suci seperti anak kecil itu, baru bisa masuk dalam kerajaan sorga. Berarti di situ Yesus mengajarkan pertobatan, bukan penyalipan. Penyalipan dan dosa waris itu berarti terputus di waktu itu, terputus sama perkataan Yesus. Berarti siapa yang mengadakan dosa waris ini? Paulus. Mampus. Oke, kalau mikir gitu, gimana pendeta yang selama 7 tahun itu yang di Jawa Barat itu, pendeta itu yang sampai ditawar bapak si perempuannya makan bersama? Gimana sama yang di kabur ke Balikpapan itu, ke Samarinda? Gimana tuh? Gimana tuh pendeta-pendetanya tuh? Gimana pendeta yang di luar negeri itu yang mencari anak kecil 300 orang? Gimana tuh? Itu pendeta lo, pastor lo, Kristen lo, gimana tuh 300 orang?
Loh, kamu nggak terima. Kamu nggak terima. Ya udah kamu lihat itu. Itu kalau di kalian itu pendeta-pendeta yang begitu dia mengikuti perintahnya karena ada tertulis. Kalau orang Islam yang melakukan itu berarti oknum karena larangannya kuat. Jangan kamu berbuat dosa. Jangan kamu berzina. Berarti ketika ada yang melakukan itu adalah oknum, sementara kalian itu perintah. Gak ada apa-apa. Oh silakan ambil minum. Lagi live ya? Iya lagi live. Apa mau ikut? Live apaan? Live Bapak Gembala. Apa sih Sila? Itu aku belajar Islam itu lama itu, alhamdulillah. Makanya kalau karesen memframing tuh sama aku kayak Kudis TV membahas tentang hadis, itu bodoh banget dia kalau membahas sama aku. Walaupun aku mualaf, aku nggak sebodoh-bodoh yang kalian pikirkan. Aku masuk Islam bukan kayak kalian. Modal atas datangnya Yesus turun ke mimpiku, nggak ada. Kayak gitu, kami berdasarkan ilmu pengetahuan. Gitu. Bukan adanya Yesus mimpiku datang dia jadi aku kan, enggak. Kami itu ketika mualaf, kami itu berdasarkan daripada pengetahuan kami mencari tahu dan kami belajar. Begitu, bukan tiba-tiba kami ketemu sama Rasulullah. Enggak ada. Enggak ada kami ketemu sama Rasulullah. Tapi jika ada orang yang mualaf berdasarkan daripada mengetahui sifat-sifatnya Rasulullah, mungkin contohnya ketika kayak aku melihat teman aku ketika di Samarinda ya, dulu aku masih Karesten ya. Nah, ketika aku melihat teman aku di sana, nah itu teman aku menunjukkan bagaimana cara dia Islamnya. Begitu. Oh ternyata Islam tuh begini, ternyata Islam tuh begini, ternyata Islam tuh mengajarkan begini. Maka dari situ, oh ternyata begitu. Berarti berdasarkan apa? Berdasarkan daripada dia mencerminkan keislaman dia, walaupun dia tidak sepenuhnya menjadi seperti Rasul. Begitu. Itu normal. Yang tengah hangat. Itu ada. Udah lah. Yang sana kan dingin airnya. Yang sana apa namanya? Hah? Gratis. Iya. Gratis enggak? Apaan? Gratis. Ya. Sebetulnya lama ya. Betul. Kenapa sih kalian rata-rata tentang masalah cabul semua yang kalian bilangin tuh? Kenapa kalian bilangin tentang masalah selangkangan semua? Apa kayak gini yang diajarkan Yesus? Sementara Yesus aja nggak nikah-nikah kalian bilang. Hah? Seharusnya kalian tuh gak usah nikah. Kalian ikutin Yesus. Biar meler burung kalian itu. Seharusnya kalian gak usah nikah. Kalian ikat itu seharusnya. Kalian ikat. Gitu. Seharusnya kalian ikat itu burung kalian. Biar kalian ngikutin Yesus kan, nggak nikah-nikah. Jangan sama bebek, jangan sama babi, jangan kalian cabuli babi itu, jangan. Pengikut kok nggak mau ngikutin caranya, gimana sih? Sudah. Ini ya, aku bacakan ya tentang Karesten ini ya. Sebentar ya. Sembari kita menghabiskan waktu di sini. Sabar ya adik-adik ya. Biar Bapak Gembala bacakan dulu ya.
Iya, memang mereka itu yang mengajarkan kebencian sebenarnya. Kan Yesus mengajarkan kebencian berarti. Nah, kita buka di sini ya. Ayat dengar nih ya. Kan gini, kan di sini yang benar-benar telah menyerahkan ini. Nah, ini ya. Lihat nih, dengar ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi min rusul wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus. Afakullama ja'akum rasulum bima la tahwa anfusukumustakbaratum fariqam kadzabatum wa fariqam taqtulun. Nah, tengok nih ya. Apa kata di sini? Sesungguh kami benar-benar telah menganugerahkan kitab Taurat kepada Musa dan kami menyusulkan setelahnya rasul-rasul. Kami juga telah menganugerahkan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran serta kami perkuat dia dengan Roh Kudus atau Jibril. Mengapa setiap kali Rasul datang kepada membawa suatu pelajaran yang tidak kamu inginkan, kamu menyombongkan diri? Siapa itu Karesten? Ya, aku lagi di masjid teman-teman. Lalu sebagiannya kamu dustakan dan sebagiannya kamu bunuh. Nah, di sini ayat berikutnya. Wa qalu buna ulf. Bang Faru ada. Bang Faru. Nah, kenapa Bang? Loh, mana ini otennya? Gak ada Bang, tappingannya ngeri-ngeri kali di bawah Bang. Apa orang itu? Tantrum orang tuh. Gara-gara aku bilang kan baginda kan Nabi Muhammad kan mengajarkan suatu kebaikan dan kebenaran. Terus ku bilang gini, Yesus tuh mengajarkan kebencian. Mereka marah. Yang ngobrak-ngabrik di bait suci siapa? Iyalah, yang nyuruh membunuh orang yang nggak perawan tuh siapa? 2 Samuel 15 nomor 3, bunuhlah semua bangsa Amalek tanpa belas kasihan. Itu siapa? Hei, Di, kalau ke masjid pakaiannya lebih sopan lagi boleh? Soponyono, selamat bergabung Soponyono. Sopo. Halo, Soponyono. Mana adik-adik Oten ini? Silakan adik-adik. Apa tadi mau ambil ya? Lagi nyari tempat tadi Bang Faru ya? Gimana? Lagi nyari tempat tadi lokasi. Iya, udah dapat tempatnya, udah kusir. Alhamdulillah. Ya, silakan buat adik-adik Kristen yang baik hati.
memastikan dulu ini. Itu toko Bu Idanya. Jadi enggak? Aku disuruh ke tokonya nih ngambil makanan. Mana ini toko Bu Ida? Kak Esti nanti lab ya Kak Esti ya biar hoten-hoten makin kepanasan mana ya. dulu toko Bu Idanya mana? Nafin, nama aku Nafin. Nama aku Nafin, ya di biar lab. Nama aku Nafin mana? Nafin. Mana dia? Aku rindu dengar Nama anak aku Nafin. Bang Paru, ada tuh jemaat abang tuh. Aku rindu dengan dengar pemberkatan Bang Paru. Nggak ada yang ngasih berkatan, jadi nggak mungkin di. Datang aja katanya. Oh datang aja ya. Oke ya, datang aja aku ya. Oke, aku datang aja katanya kan. Oke, harus tuh yakin. Udah, kami OTW. OTW ya. Alhamdulillah Bunda Esti lagi di Medan teman-teman ya. Nanti malam orang itu ini Selasa ya. Ayo naiklah Karesten, giliran Bang Paru ngomong kalian tuh gak ada tappingan kalian lagi kayak gitu. Memang lapet lah kalian memang. Siapa yang lagi tertutupin sama salam banyak Kristus. Nggak kelihatan King namanya King. Siapa King? Oh penari lintas. Penari lintas. Selamat menjelang sore adik. Sore adik juga. Karesten bang ya? Iya dek. Hah? Iya dek. Agak besar lah suaramu, kayak perempuan suaramu. Ih, jijik kali lah aku. Iya loh dek. Oke. Itu ada tema salam banyak Karestus. Enggak, aku mau nanya aja dek. Kalau kau bertanya on cam. Kalau nggak on cam berarti siap bertanya turun. Belum bisa on cam dek. Bisa on cam? Belum bisa dek. Jika habis bertanya turun lah. Maksudnya mau minta ajar ya aku dari samamu dek. Iya, persyaratan di Bang Paru begitu. Kalau nggak bahas tema, kalau nggak mau turun bahas tema. Aku nggak boleh mengadakan sesuatu ada mujizat yang lain. Karena di sini aku mengikuti Bang Paru. Roomnya room beliau. Aku nggak mau menambah-nambah firman soalnya. Nanti aku disebut pendusta. Sulit banget. Aku nggak menambahin firman teman-teman ya. Nanti aku disebut pendusta kalau aku menambah-nambahin. Jadi Bang Paru tadi bernarasi, kalau dia mau berdiskusi tema silakan. Tapi kalau enggak dia on cam bertanya. Kalau dia nggak mau on cam berarti bertanya turun. Pengecut kau Sal. Aku nggak bisa nurunin, aku bukan moderator adik. Memang enggak, aku enggak pendusta loh. Aku menurut Amsal 30 nomor 6 loh. Enggak ada aku tambah-tambahin firman. Astaga. Mati Majang. Coba kalian lihat itu. Banyak loh ayat-ayat Bible ditambah-tambahin, kata-kata Yesus ditambah-tambahin. Berarti tuh LI pendusta gitu. Si King yang menurunkan, aku bukan moderator loh. Masa aku menambah-nambahin, marah si King nanti kalau aku tambah-tambahin. Dia di sini hak dia. Hei, mau ngapain? Ambil kucing. Ambil kucing. Enggak, dia garang. Hah? Baik kok, ini bukti dekat sama AA nih. Gak sempat ngujat. Mantap King. Ketawa aja King dia mengujat King ya.
Maria, Maria. Kamu tahu nggak Maria? Gini Maria, Tuhan mengambil wahdah seorang anak manusia berusia 12 tahun yang bernama Maria untuk melahirkan seorang Tuhan. Benar nggak tuh Maria? Maria, benar nggak tuh Maria? Maria Huta Barat, benar nggak itu? Tuhan mengambil anak manusia berusia 12 tahun untuk melahirkan seorang Tuhan. Benar nggak itu? Tengok tuh, itu jangan kau hina Yesusku. Ingat, diskusilah tapi jangan hujat. Hidup tidak setenang hari ini. Astaga, yang Maria, Adinda. Halo. Dinda Maria. 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 Apa Maria apa? Islam Karisti. Ya, astagfirullahaladzim. Itulah ya, makanya kalian belajar banyak dulu tentang muslim itu. Jangan asal mualaf kalian. Aku asli orang Sibolga Kolang, tahu nggak? Ini baru makan petir ini si Maria ini. Maria. Buka mute-nya. Maria. Buka mute-nya, Dik. Buka. Aku juga orang Sibolganya bapakku. Nggak kayak gitunya aku bilang. Bapakku orang Sibolga, apa kau nggak ada kayak gitu. Maksudnya belajar yang bagus ya, Dek ya. Belajar yang bagus. Pahami dulu. Kasihan aku lo nengok kalian. Orang tuaku itu di kecamatan Sibolga, di kecamatan Kolang itu ini lo. Nggak ada kayak kalian ini, tahu nggak? Kalau kalian tahu Kolang, tahu kan dekat Sorkam? Tapi nggak ada kayak gini loh. Kasihan aku dengan agama nenekku, tahu. Kalian kayak gitu buat jadi jelek kayak gitu. Seharusnya yang bagus lah diajarin gimana gitu biar makin bagus imannya. Gitu loh. Oke, mau diskusi kita, Dinda Maria. Aku nggak mau diskusi, cuman kasihan aja nengok kalian kayak gitu. Maunya ajarkan apa yang kalian pelajari di agama sekarang. Oke, kalau di Kristen, kau lah di Pasar Ribu. Kalau bisa dibilangnya, opungku itu baru manik, tahu sih nggak sepantasnya memang kau kumaki. Tahu? Berarti cucuku di sini mau maki opungnya gitu. Astaga. Bukan gitu loh. Aku nggak mau debat tentang agama sama kalian. Karena agama itu bukan diperdebatkan, tapi dipelajari. Ini kan aku lagi mempelajari agama. Iya memang ini betul itu Kak Maria. Si Salini memang kadang-kadang. Nggak penting aku marah-marah. Cuman kasihan aja yang bagus lah dipelajari. Yang karena ini kalian itu janganlah, kasihan kayak gitu kan. Sebenarnya agama yang Islam itu aku tahu loh, tapi nggak kayak gini juga. Orang itu biasanya baik-baik loh. Ya kami kan baik-baik loh Maria. Jangan menghujat, jangan menjelekkan agama yang lain. Kami nggak menghujat dan nggak ada juga menjelekkan. Gitu loh.
Cuman kami mau bertanya gitu loh. Masa sih Tuhan Anda mengajarkan Aku nggak mau berdebat masalah agama. Aku marah tadi karena apa? Si Sali ini terlalu gitu loh. Kalau memang betul-betul kita udah murtad dari agama yang satu ke agama yang lain, ya udah yang agama kita sekarang kita perdalam. Oh, murtad itu bahasa Gitu, apa? atau mualaf, tahu? Jadi di sini cucuku mau marah-marah gitulah sama opungnya Bukan gitu. marah lo, marah samamu. Kamu tahu nggak Pasar Ibu? Semua marga Pasar Ibu itu di keluarga aku ada, tahu nggak? Cuman aku gesal aja nengok bahasa kayak gitu. Sayang kali gitu loh. Buang aja margamu itu, nggak usah pakai marga taro. Cucu, opung hanya membaca. Nggak usah pakai margamu itu. Lah, ini kan marga keturunan bapak. Yaudah kau ambil Ya margaku nih. udah, kalau nggak mau dihujat, buanglah margamu itu. Malu aku nengoknya, tahu nggak? Rupanya jadi bilang sisal tadi. Kalian tahu nggak? DM aja nanti aku Pasar Iberku kasih tahu siapa aku. Nggak percaya kalian aku Muslim? Tanpa seizin orang tua aku nggak ada yang bisa melakukan apa-apa pun di kecamatan Sibolga itu, kayak Kabupaten Sibolga itu, tahu? Oh, ini ibunya Yesus. Maria ibunya Yesus. Gila kamu memang. Aku nggak mau menghujat ya Pasar Ibu, itu aja aku bilang samamu. Nggak mau aku menyalahkan agama yang ini atau yang agama yang itu. Cuman ku bilang, udahlah, kalau memang kita udah megang satu agama, udah itu aja kita perdalam. Nggak usah lagi agama lain kita bahas. Gitu loh. Ini Maria. Tapi jujur ku bilangnya, kalaupun aku sekarang ini jadi Kristen, ya mungkin juga karena dulu ibuku pun dari Kristen masuk ke Muslim, ya. Jadi bagi orang Batak itu ada dia tuh tabur tua itu, jadi nggak jadi masalah. Oh, berarti Maria ini murtadin dari Islam ke Kristen. Iya. Oh, berarti dari manusia menjadi domba gitu lah ya? Enggak juga lah. Aku udah bilang loh, apa baru ya. Aku nggak mau debat jelek-jelekkan agama di sini. Kalau aku menjelekkan agama Islam, berarti aku menjelekkan agama nenekku sendiri. Tidak menjelekkan. Matius 15:24. Yesus kan cuman itu aja aku bilang, jangan ya. Kan? Sampai kayak gitu kita ya. Orang, walaupun kita ya kuat agama, tapi ingat juga kita itu Batak loh. Punya marga. Ya, dengar dulu. Tahu. Kan, jangan karena agama 24, ya marga kita itu terbuang. Yesus kan diutus untuk domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Berarti ketika Kak Maria itu ikut Yesus, berarti Kakak Maria itu menjadi domba gitu. Walaupun aku jadi apa, itu antara aku dengan Tuhanku lo parut. Ya. Kak Maria, apa cucu? Gini loh, kami nggak ada bahas agama. Cucu mau Pasar Ibu. Alah udah kami nggak ada bahas adat loh cucu. Kami nggak ada bahas adat tadi loh. Kami tuh bahas agama. Apakah Yesus itu orang Batak? Aku nggak mau di sini berdebat agama. Itu aja aku bilang ya. Kami nggak bahas. Aku nggak mau di sini berdebat. Kalau aku menjelekkan agama Islam, berarti aku menjelekkan agama kakekku. Tahu? Cuman aku ini apa yang udah kujalani sekarang itu yang kupegang. Sama lah harus. Nggak boleh lah. Itu. Memang kita menghujat, menjelek-jelekkan kepercayaan orang lain itu tidak boleh. Tapi kalau bertanya boleh nggak? Nggak ada yang perlu ditanya sama aku. Aku sibuk. Udah turunin aku parut. Lagi kerjaku. Lu katanya semua orang itu tergantung sama ini cucu Maria. Kenapa sekarang lagi kerja? Emangnya manusia ini bisa hidup tanpa kerja juga ya? Nggak harus ngemis-ngemis koin, tau nggak? Kebalik. Bisa. Baru ini loh selama aku ada di TikTok, baru ini loh aku mau komal, sumpah. Ya bisa lah, temanku ada Namboro si Gondrong. Nggak kerja hidup juga nih si Gondrong tuh. Gimana itu? Udahlah, aku nggak mau ribut tentang agama di sini toh ya. Itu aja aku bilang, nggak mau ribut. Ajak Namboro ribut siapa? Namboro aja perasaan kali diajak ribut. Orang ngomong baik-baik. Cuman ya, kalau bisa kita itu dari misalnya Islam, atau dari Kristen masuk jadi ke mualaf gitu. Kita tunjukkanlah bahwa kita itu memang bagus.
Ya ini kan aku Betul-betul tunjukkan. kita pegang keislaman kita itu. Ini kan aku tunjukkan betul-betul. Bukannya dipegang. misalnya Sekarang, malah menjelek-jelekkan agama yang sudah kita tinggalkan. ya di mana narasi kami yang menjelek-jelekkan kepercayaan kami yang lama? Mana narasinya Ya ini buktinya Romo ini. Mana perkataanku yang mana yang Di Romo menjelekkan? ini loh. Iya, Tahu perkataan nggak? yang mana yang menjelekkan? Harusnya seorang paru itu bisa mendirikan ini, membentuk satu untuk sekolah ini untuk muslim, mengayomi. sudah. Harusnya gitu. Dan baru Bukannya ngomongin agama yang sudah ditinggalkan. Saya udah buat seperti itu, Namboro. Saya punya TPA yang mengasuh 50 anak-anak yang memberikan pelajaran kepada mereka, ilmu kalau kepada bisa mereka secara tambah lagi. gratis. Alangkah malunya mereka itu kalau dilihat itu siapa yang menolong orang itu, dilihatnya modelnya gini menghujat-hujat. Kau menghujat, bangga. Ini. Yang mana menghujat aku? Kalau aku yang bilang betul macam lah. aku bilang Yesus itu manusia. Udah lah, aku menghujat. lagi sibuk, turunkanlah aku itu. Kan cucu kan naik bisa, turun nggak bisa. Udah Masih mau si pasar ribu. kok marah-marah terus sama aku? Nggak ada Jauh tuh kolang, jauh tuh tempatnya aku, jauh tuh si jauh belajar, jauh si botoh pendalaman iman kayak mana. santai. Yau. Yang ada Tahu itu. Parut. Bang Faruk tanggung jawab itu Bang Faruk. Menjakit museng. Nggak mau piba nama ang tay lo janai mo po. Kalian tahu tadi dibanting dia HP-nya tadi tuh, makanya dia langsung turun. Dia nggak tahu keluar ya tadi, dibanting dia HP-nya. Nggak bisa dia turun, nggak tahu dia turun kan, langsung dibanting dia tadi HP-nya. Tengoklah, dengar ada taping lagi dia kan. Murtadin kayak gitu, Murtadin. Berarti nama dia dulu waktu Islam Maryam ya. Terus dia pas murtadin diganti Maria. Kan dia sendiri ya teman-temannya bilangnya tadi. Janganlah kalian bahas-bahas tentang masalah adat katanya. Biar kalian tahu adat itu apa. Siapa yang membahas tentang adat? Gak ada yang membahas tentang adat. Kami dari tadi membahas tentang bagaimana penyimpangan-penyimpangan yang diajarkan oleh mereka. Tiba-tiba dikatakan biar tahu kalian adat itu gimana. Emang kami membahas Yesus orang Batak kan? Enggak. Di mana Yesus orang Batak? Gak pernah Yesus ku dengar dia ngomong buado. Gak pernah Yesus ku dengar ngomong kayak gitu. Apalagi dia ngomong gini contohnya. Elang matei. Gak ada Yesus ngomong kayak gitu. Gak ada. Ada aja memang si Maria ini. Sejak kapan Yesus bisa bahasa Batak? 19, selamat bergabung 19. Assalamualaikum Bang Paru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bang ada yang mau sampaikan Bang 19? Ini komal yang ditunggu-tunggu nih Bang Paru. Seru ini, enak ini komalnya ini. Sesuai data. Bagus ini Bang. Siap. Apa Bang? Kalau abang apa nanti ngomong apa data-data pelan-pelan ya Bang ya, biar aku catat, biar aku kawanku juga sini banyak yang yang ngoten kan, nggak tahu apa. Ya, siap. Lapor. Oke Bang. Siap. Sehat ya Bang ya. Alhamdulillah, amin. Doain sama buat Bang 19 juga ya. Ya Bang, sukses ya Bang. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Tuan Takur, selamat gabung Tuan Takur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Ya, kepada Bapak Ustadz Faruk sama Bukan Ustadz saya. Saya bukan Ustadz, Bang Tuan. Ya, terima kasih. Semoga sehat selalu semuanya.
Oke, Assalamualaikum. Bang Faruk itu bapak gembala. Bukan, saya terapis. Saya terapis ODGJ. Iya benar. Saya buka praktek dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Jadi yang mau diterapis supaya sembuh dari kelongorannya, boleh datang ke tempat Bang Faruk. Gratis loh, tanpa dipungut biaya spesial pun. Ya. Iya, terapi. Iya, saya mantan ODGJ juga memang. Makanya hanya orang-orang yang pernah ODGJ lah yang bisa menyembuhkan dan membuat jalan menuju sembuh dari ODGJ. Ya. Pak D Doyo, selamat bergabung Pak D. Pak D Doyo. Ini ada potensi bakal datang, dia bakal ngabarin kamu yang sering itu Lagi perhitungan deh Bang. Naikkan lagi yang lain moderator. Teman-teman ya, yang mau bertemu Bang Faruk sama itu ST, DM Bang Faruk ya. Saya sudah booking tempatnya teman-teman. Ya, saya udah booking tempatnya. Insya Allah tempatnya ini nyaman buat teman-teman yang mau datang, mau ketemu silakan teman-teman. Teman-teman yang mau datang, mau ketemu silakan teman-teman. Jadi sangat disayangkan ya kalau yang datang itu sedikit orangnya ya. Bang Faruk sudah panjar tempatnya itu sudah booking 1 juta rupiah teman-teman. Ya itu di situ makannya itu jutaan, gitu loh. Jadi buat teman-teman yang mau kapan bagaimana DM Kak Bulan. Di DM yang mau ikut, yang mau datang di DM. Itu ST. Boleh. Di DM acara apa Bang Faruk? Gini, itu ST ini kan mau temu kangen sama teman-teman di Medan. Gitu loh. Jadi dia ngajak teman-teman followers yang mau bertemu sama dia silakan nanti Ba'da Isya. Tempatnya sudah saya kasih tahu sama itu ST. Datanglah teman-teman, tidak dipungut biaya spesial pun. Ya, yang tinggal di seputaran Medan. Kita bertemunya nanti Ba'da Isya, teman-teman ya. Semua biaya sudah biayanya Tadi teman-teman dari followers kita sudah TF ke kita ya untuk sedekah untuk kegiatan itu terkumpul 3,1 juta teman-teman. Ya tempatnya ini lumayan elite lah ya, cukup elite lah ya. Tempatnya. Elit. Bang kalau nanti biayanya kurang. Kalaupun nanti biayanya kurang, itu ST udah sampaikan ke aku. Dia nanti yang menutupi kekurangannya katanya. Nanti kan Cuci piring, aku cuci piring. Bang Faruk nggak ada durung-durung nanti kan? Nggak ada. Nggak ada. Kalau kurang nanti biayanya, itu ST nanti yang nutupin katanya. Ya, untuk transport aku, transport dirinya sendiri, itu ditanggulangi sama dia. Dia bilang, kata dia sama aku kan, kalau untuk habis-habis 3-5 juta aku nggak masalah aku kata dia kan. Baby. Baby. Mau ketemu ikut Bang Faruk. Kasih tahu alamatnya. DM aku dan DM Bang Faruk. Yang TF tadi ayo datang. Bang Alroy juga tadi. Bang Alroy ada TF 200. Beliau mau datang juga. Ini juga Bang Faruk tadi, Bang Faruk ya, Bang Naldi. Bisa yang nanti mau ketemuan. Kalau bisa yang mau ketemuan nanti bawa sirup ya, bawa sirup Markisa atau Bika Ambon atau lapis legit atau orang-orang sama aku ya. Tapi Bang Faruk cair dong, diberkati lah ke Bang Bud. Nanti aku datang bersama anak aku, terus kakak aku. Kakakku ini Kristen. Sama anak aku. Biar kalian lihat kan anak aku gimana gitu. Kakak itu yang Islam itu nggak jadi ikut. Ya, di rumah mama.
Anak dia banyak, 5 orang. Anak dia 4 sama dia 5. Gara-gara sini aja kau. Aku nanti bawa anakku 3 orang. Bawa anakku nanti ke 3 orang. Nanti debat sama kakak. Sinaga ikut Bang Farouk. Boleh, tapi tipis-tipis aja. Lek Naga ikut. Di Batam. Ya silakan teman-teman ya, yang mau ikut bergabung silakan. Kita ngobrol-ngobrol lah nanti di situ. Kita punya waktu berkisar 2 jam ya. Dinaikkan lagi moderator. Ya, assalamualaikum Bang Ahmad. Assalamualaikum Bang Farouk. Waalaikumsalam Bang Jaguar. Silakan Bang. Ya Bang, assalamualaikum Bunda Histi, Bang Sal, semua. Bang, boleh saran ini Bang. Alhamdulillah kita kemarin malam Senin kedatangan satu tamu cewek wanita ke masjid kita kan dari Medan. Insyaallah beliau ucapkan syahadat di masjid kita Bang. Cewek Bang. Gara-garanya beliau tuh sering baca Amsal sama Yeskiel Bang ya? Yeskiel. Ya Bang, alhamdulillah Bang. Saran Bang kalau bisa sering-sering aja dibaca ayat itu Bang, supaya cewek-cewek yang mungkin dengar itu kan tertarik Bang. Mungkin Bang, ya tertariknya apa? Mungkin dia ini kok gabrul kali kan dengan ayat-ayat itu Bang. Saran Bang. Ya. Sering juga kita bacakan itu Bang. Alhamdulillah Bang, kemarin itu dari Medan Bang ke masjid kami Bang, ke Luxmawe datang orang itu kan. Mungkin mau menghindar dulu dari sana Bang. Jadi habis maghrib Bang, syahadat Bang beliau Bang. Langsung gimana teman-teman? Itu ada yang lebih vulgar lagi. Itu Kidung Agung. Oh, Kidung Agung Bang. Iya, Kidung Agung. Itu lebih apalagi tuh kata-kata itu kalimat itu Kidung Agung. Oh ya, belum pernah dengar soalnya Bang saya Bang. Agung 8 Bang Farouk ya, 88 ya. Sering dengar kan tempat Bang Farouk kan, cuman yang sering dengar di tempat Bang Blender itu yang sering dibaca ayat-ayat itu Bang. Makanya kemarin beliau itu ada cerita lah sedikit kan. Kebetulan beliau itu pas dekat kami saudaranya dekat kami Bang. Jadi baca ayat-ayat gabrul kayak gitu. Nah, makanya saran itu aja Bang. Siap, bisa Bang Jaguar. Nah, itu aja Bang mau menyampaikan Bang. Alhamdulillah kita tambah satu muslim Bang, kaum muslim Bang. Alhamdulillah Bang. Itu aja Bang. Boleh dihitung ya, Bang. Makasih banyak Bang Jaguar ya. Ya. Di mana Bang Jaguar? Di mana? Di Luxmawe Bang kita Bang. Oh Luxmawe, siap. Bisa Bang. Terima kasih banyak Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum Bang Ahmad.